Aduh, Pak Holin nggak usah dibahas lah, nanti biar Gus Irfan lah ya. Gus Rofiq dulu yang lain. Ya, intinya begini Mas. Ini kan rame pagar laut toh. Iya. Ya, jadi pagar laut clear tidak ada urusan dengan PSMP. Itu yang nyampaikan Pak Menko Perekonomian yang punya wewenang otoritas yang dipercaya oleh Presiden untuk mengelola PSN. Dan perlu diketahui, tanah PSN ini tanahnya pemerintah, programnya pemerintah, bukan programnya PIK. PIK dipercaya pemerintah karena PIK itu pengalaman gitu loh Mas. Wis pengalaman, duitnya wakeh. Paham ya? Nah, berapa yang dibutuhkan untuk membangun tanah PSN, tanahnya Kementerian Kehutanan, yaitu 39 sampai 40 triliun. Saya hanya bisa nyebut triliunnya, tapi duitnya nggak ada yang masuk ke saya, gitu kan. Nah, di tanah PSN itu tidak boleh perusahaan atau pengembang membangun perumahan. Ini harus clear ini. Lalu dibuat apa sih tanah PSN? Untuk wisata hijau. Atau kata orang Inggris tropical coastline. Nah, wisata hijau contohnya apa? Misalnya Taman Safari. Taman Safari kan lebat itu kan, betul nggak? Terawat lingkungannya. Terus apalagi wisata mangrove. Mangrove itu di sana sampai detik ini di lahan 1754 hektar itu ada kurang lebih 91 hektar. Itu berarti negara tidak berhasil mengelola mangrove dengan baik. Nah, APIK dipercaya dengan catatan nanti 91 hektar ini harus menjadi 514 hektar. APIK apa elek? Ayo. Mangrove 91 jadi 514. APIK apa elek? Bagus. Nah, kalau ini nanti jadi tertata rapi, tentu di situ akan banyak manusia. Ya, manusianya untuk apa? Untuk menciptakan lapangan kerja, membangun perekonomian, dan tempatnya menjadi indah dan bagus. An-nadofatu minal iman. Jadi PIK maupun Pak Aguan betul-betul menerapkan ajaran di agama kami, khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu? Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kebaikan atau manfaat untuk orang lain. Nah, PIK 1, PIK 2 itu sampai detik ini berdasarkan laporan dari manajemen PIK sudah 165.000 tenaga kerja. Dan PIK 2 itu pembayar pajak terbesar senilai 50 triliun yang disampaikan oleh Presiden Direktur Agung Sedayu. 50 triliun Mas untuk negara. Jadi kalau ada orang ngomong PIK 1, PIK 2 negara dalam negara, ini patut dipertanyakan ini. Bayar pajaknya ke negara, kok negara dalam negara gimana sih? Ngurus surat-suratnya ya ke pemerintah Tangerang. Kalau berkaitan dengan polisi, ya dengan kepolisian Indonesia. Jadi isu-isu sesat semacam ini saya berharap teman-teman media untuk hadir mengedukasi. Karena mencari duit triliunan, terus mencari orang yang pinter menata, itu nggak gampang di Indonesia itu, gitu loh. Tapi yang menarik di sini Gus, dari beberapa pihak atau netizen juga menyebut kalau Gus ini bagian dari buzzernya Aguan. Gimana nih Gus? Begini, saya dituduh, jangankan dituduh buzzer, dituduh antek, dituduh jongosnya Pak Aguan saya terima. Kenapa? Pak Aguan orang baik kok. Apa karena dia etnis tertentu, etnis Tionghoa lalu kita benci? Saya tanya nih, orang Cina, orang Arab, orang Jawa, orang Medan, orang Aceh, siapa sih yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan? Allah. Kan begitu. Nah, sekarang netizen itu berbuat apa untuk negara ini? Kalau Pak Aguan kan jelas Pak, bangunannya jelas, bayar pajaknya jelas, menciptakan lapangan kerja juga jelas gitu loh. Saya seneng kalau dituduh membela Pak Aguan misalnya, tapi saya tidak membela membabi buta gitu loh Mas. Termasuk diisukan merampas tanah rakyat, menggusur tanah warga,
menggusur puluhan masjid, ratusan masjid. Ketika ditanya mana datanya orang yang dirampas tanahnya, mana datanya masjid yang dirobohkan, mana, nggak ada, hanya fitnah-fitnah aja gitu loh. Gus, saat ini kan kayu-kayu sudah di Bambu. Mas. Ya, bambu sendiri kan sudah diangkat ya. Gimana Gus menanggapi terkait ini? Gini ya, kalau urusan pagar laut itu kan urusannya Kementerian KKP. Menteri juga menyampaikan orang yang memasang pagar bambu kena denda. Berapa dendanya? 18 juta. Nah, itu per kilometer. Nah, itu wewenangnya KKP, Mas. Karena sampean tanya saya, siapa Gus yang masang? Siapa Gus yang ngasih duit? Siapa Gus yang membiayai? Loh, saya bukan orang KKP kok. Ya silakan KKP untuk mengumumkan, semakin cepat semakin baik biar tidak menimbulkan fitnah dan gaduh gitu loh. Satu, sekarang masalah HGB. Sertifikat di laut atau laut di sertifikat, ini narasi sesat. Itu awalnya ada tanah warga yang mengalami abrasi. Tadi saya juga datang ke Kohot, terus masuk kemana? Karangserang, orang yang punya tanah 92 hektar. Itu menunjukkan dulu di situ tanahnya, ada saksi warga juga. Jadi ini tanah mengalami abrasi gitu loh. Dan sebelumnya ada surat-surat dan mengajukan permohonan tahun 82 seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ya kita tunggu aja, kalau kemarin dibatalkan karena hangus, mungkin Kementerian ATR BPM melihat kok didelok kok gak ono tanai, kok bentuknya laut, makanya itu yang dinyatakan hangus. Tapi ingat, statement hangus, kementerian harus menyurati orang yang memegang sertifikat itu. Dan ada aturannya juga bahwa orang yang dikatakan tanah hangus itu akan mendapatkan kompensasi atau kerohiman. Kasihan loh Mas, kalau pagar laut kan sudah diringkes nih. Laut yang nelayan yang asalnya muter sekarang sudah bisa lurus-lurus, sudah enak. Berarti PR berikutnya adalah negara harus hadir. Kalau kita sama-sama berjuang membela rakyat, maka kita harus membela rakyat juga. Apa contohnya? Gimana orang yang sudah punya tanah turun-temurun, lalu di tahun 2025 dengan presiden baru Bapak Prabowo, terus kemudian dinyatakan hangus saja, kan nelongso Mas. Ini ribuan orang loh di Indonesia yang punya yang punya tanah dan mengalami abrasi. Di Semarang dapat kompensasi, dapat ganti rugi. Begitu loh Mas. Gus, jadi, ya, buktinya apa Gus? Artinya dulu itu tanahnya warga, artinya bukan laut. Apakah mereka? Lah kan Pak Menteri sudah nyampaikan membatalkan sertifikat karena dianggap musnah 50. Berarti kan memang ada dasar, ada alasnya gitu loh Mas. Duduk laut di sertifikat, kalau laut di sertifikat itu ya nggak boleh, nggak ada. Ada surat contoh ya Pak Hendra yang punya surat, SPPT-nya 80 hektar. Terus sertifikatnya, ada sertifikatnya juga, nggak tahu berapa hektar. Terus AJB-nya dia juga ada. Tadi juga saya cek. Itu tak cerita nih Mas ya, ini penting. Pak Hendra itu datang ke Rawon dengan membawa dokumen. Karena dia tahu dari media televisi atau YouTube-nya teman-teman, kan saya pernah ngomong, kalau ada tanah warga yang dirampas atau yang digusur, monggo datang ke BKN di Lebak Bulus Raya. Kan saya tahu sendiri kan kantor saya kan. Nah ternyata orang ini datang diantar orang. Nah begitu datang diantar orang, dia nawarkan itu SPPT, ditunjukkan semua, nanti ada dokumennya. Gus, ini masuk plotting Gus, pik, katanya begitu. Oh iya, kata siapa jenengan? Ya ada lah pokok informasi. Jadi saya minta tolong Gus, karena sampean kan kenal sama orang pik. Ya saya nggak mau bohong, ini orang susah. Saya telepon tuh pihak pik. Saya telepon pihak pik, coba Gus difoto surat-suratnya, SPPT-nya, sertifikatnya, AJB-nya, tak foto semua. Begitu tak foto tak kirim. Nah pihak pik ngomong, Gus kami mau membeli dengan catatan tidak berbau air. Bingung saya, maksudnya sawah, sungai, pokoknya tidak berbau air laut. Oh iya, tak sampaikan lah ke Pak Hendra itu. Pak Hendra mohon maaf,
ini ada WA dari pihak PIK, langsung jawab. Jadi pihak PIK nggak mau beli kalau itu berbentuk air laut. Nah, dapat 2 jam, dapat keputusan. Setelah dicek, Gus, itu tanahnya yang 90 hektar itu bentuknya laut. Jadi kami tidak mau beli. Mas, ini dikasih harga murah sama Pak Hendra, yang penting dibeli buat ya nggak tahu waris atau apa. Nah, ternyata pihak PIK tetap nggak mau karena berbau laut. Dari itu saya semakin yakin bahwa nggak ada Pak pengusaha berani beli laut, itu ngawur aja, resiko. Gus, tapi Mahfud MD juga turun tangan nih, artinya memberikan desakan kepada KPK, Kejaksaan Agung, bahkan Kapolri untuk mengusut, artinya kok bisa tanah ada HGB-nya apa yang di laut ini jadiin. Prof Mahfud itu kan pernah jadi menteri toh Mas, Menko Polhukam, betul nggak? Di era siapa? Di era Pak Jokowi. Nah, SHGB terbit itu di era siapa? Terus kemudian pagar laut di era siapa? Saya nggak mau nanggapi lah Prof Mahfud ya, karena beliau kan pernah jadi penjabat, sekarang tidak menjabat. Kalau saya sih gini ya, negara kita negara hukum. Kalau berbicara pagar laut urusan KKP. Kalau berbicara tanah atau HGB kayak hamil kayak itu urusannya ATR BPN. Ya kita beri kesempatan lah kepada kementeriannya Pak Prabowo untuk menyampaikan. Begitu. Saya nggak mau pakai ilmu kira-kira. Yang lebih lucu itu gini Mas. Ada orang sebenarnya dia aktivis sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, mau macam apa aja silakan. Itu ngomong, kami lebih baik mati melawan korporasi daripada, kan begitu. Ya. Nah, biar tanyakan sama Gus Irfan, orang ngomong seperti itu Dan apa? dilulukan barangnya netizen hari ini orang. Iya, itu. silakan aja ngomong. Oh, untuk Khalid ya. Nggak tahu siapa. Iya, yang dijuluki Khalid bin Walid, pahlawan apa panglima besar dalam Islam. Ini dari BKN, saya dari Ketua Litbang Barisan Kesejahteraan Nusantara yang di bawah kepemimpinan Gus Rafiq Mulis. Dengerin baik-baik Khalid dan para pendukungnya ya. Pendukung 62 itu. Wes ojo disebut lah. Nah, sebut aja, kamu- emang dia mengatakan begitu kan. Waktu di acara ILC waktu itu kan. Ini harus disebutkan karena dikit-dikit mereka mengatasnamakan agama, dikit-dikit takbir. Makanya saya juga akan menjawab dari sisi agama. Ingat, pernyataan Anda yang mengatakan lebih baik mati daripada dikuasai korporasi. Anda itu anti korporasi. Emang ada dosa apa korporasi? Dan Anda menghubungkan korporasi ini dengan penjajahan. Ayo kita urai. Dalam peradaban Islam, kita ketahui bersama, anak SD juga tahu, Nabi Muhammad itu suka membawa dagangan banyak orang. Alias beliau sendiri, Nabi Muhammad sendiri adalah korporasi dagang sampai ke negeri Syam. Ya. Begitupun suku Quraisy diabadikan di dalam Quran, li'ila fi Quraisyin, yang di dalam musim dingin maupun panas tuh sering bepergian dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka korporasi dagang. Begitupun istri Nabi Muhammad yaitu Sayyidah Khadijah juga korporat dagang besar. Begitupun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, bahkan ketika ke Madinah, waktu itu Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi, mereka tidak ngerecoki Yahudi, bikin ekonomi sendiri. Enggak resik, enggak sirik dengan urusan orang gitu. Kalau emang enggak siap bersaing, jangan memfitnah orang. Gitu ya, kembali gitu. Terus Anda hubungkan. Jadi tadi dijawab ya, Islam sendiri adalah peradabannya identik bahkan kental dengan nuansa korporasi. Kita ketahui Pak Aguan ini lahir perocot sudah di NKRI. Beliau lahir di Sumatera ya. Nah, di Sumatera. Begitupun Nabi Muhammad ketika itu juga lahir di Mekah. Begitupun Quraisy yang lain. Kalau Anda hubung-hubungan Pak Aguan ini yang notabene etnis Tionghoa, turunan ke atas yang leluhurnya adalah daratan Cina. Bukankah Nabi Muhammad sendiri turunan Nabi Ismail yang notabene bukan orang Mekah asli? Apa bedanya? Gitu loh. Kalau kita paham, makanya Nabi Ismail waktu itu dibawa ibunya ke Mekah, nggak ada orang, akhirnya keluar air Zam-Zam. Anak kecil juga tahu. Ini para penggemarnya Khalid ini. Nah, belum ngaji bareng ya, ngaji sejarah. Jadi, terus Anda hubungkan dengan penjajahan. Dari mana penjajahan? Pak Aguan tadi saya bilang orang Indonesia asli, lahir di Indonesia. Ya, terus beliau juga kata Gus Rafiq tadi ketua umum saya, bayar pajak 50 triliun. Belum bantuan-bantuan beliau yang lain, CSR beliau. Belum membangun
Universitas Nahdlatul Ulama di Parung. Apa urusannya Pak Aguan dengan yang dipik dengan Parung Bogor? Begitupun menyumbang bantuan di NTB. Di tempat-tempat lain juga banyak. Bahkan ketika Covid juga luar biasa. Ada kesaksian Ketua Umum PITI Persatuan Islam Tionghoa, sahabat kami Haji Serian Wijatno juga mengatakan demikian. Lah, kok Anda hubungkan dengan terus Anda hubungkan dengan penjajah dari mana? Anda hubungkan dengan company. Company kan dari tulisan company. Seolah-olah kami ini antek, sampai kami di framing antek Longdoiren gitu. Luar biasa framingnya, ya Allah. Disyukuri aja. Allah Karim. Nah, ingat, company ini memang menjajah negara lain, mencaplok negara lain. Pak Aguan apakah mencaplok negara lain? Negara dalam negeri? Oh tidak. Ada patung sebesar raksasa Pak Soekarno-Hatta di PIK 2 di gerbang pintu masuk. Terus ada permasalahan apa? Ada naga di PIK 2. Emang kenapa? Di situ daerah Teluk Naga. Emang kenapa? Apakah di tradisi kita nggak ada naga? Ada itu. Apa itu? Keris orang Jawa aja bentuknya juga naga. Emang kenapa dengan naga? Begitupun di makam kompleks Sunan Giri itu juga ada patung naga. Bahkan salah satu ikon kota Gresik, kotanya Wali, yang di situ ada 2 Wali Songo, yaitu Sunan Giri, dan satunya itu siapa? Itu juga ikonnya adalah naga giri. Itu naga itu, Wali Songo itu, penyebar Islam itu. Ya, dengerin baik-baik tuh. Nanti kok dengan naga aja ngeri. Dan salah satu mukjizat Nabi Musa itu tongkat yang bisa berubah jadi ular. Wis aja tuwa-tuwa. Nah, ini banyak nih, bisa berseri-seri kalau kita intinya statement Anda itu racun. Ya, bahkan dari kelompok adu domba, bahkan dari teman Anda ada indikasi mengajak makar Banten lepas dari NKRI. Kita semua tahu siapa dia. Ini bahaya, keharmonisan, kebinekaan kita terancam. Saya teringat ini mumpung Imlek, kami dari BKN, selamat Imlek untuk saudara kami etnis Tionghoa. Kami ingat jasa Gus Dur dengan Kepres nomor 6 tahun 2000, beliau mencabut Impres Orde Baru tahun 67. Ketika itu Orde Baru melarang adat istiadat dan kepercayaan Tionghoa ditampilkan secara terbuka oleh Gus Dur, dicabut lewat Kepres nomor 6. Akhirnya barongsai yang notabene-nya itu naga. Barongsai itu naga bukan? Naga. Itu boleh tampil terbuka. Konghucu diresmikan sebagai agama. Jangan yang sudah keharmonisan yang dibangun luar biasa oleh bapak bangsa kita, salah satunya Gus Dur, Pak Karno, ini dicabik-cabik oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Moga dengan adanya ini kita rindu kembali ajaran Gus Dur, ya, ngaji kebangsaan, dan moga Gus Dur diangkat segera sebagai pahlawan nasional. Amin. Gus, mempertegas saja Gus, berarti pagar laut itu tidak ada keterlibatan PIK ya Gus? Nggak ada. Jadi gini Mas, pagar laut sepanjang 30 km itu Pak Menteri kan sudah sampaikan, Pak Menteri ATR, bahwa ada sertifikat anak perusahaan ya di daerah Kohot. Sedangkan pagar laut itu meliputi 6 desa. Intinya beginilah Mas, saya tidak mau ilmu kiro-kiro, biarlah saya serahkan KKP, tugasnya menjaga pesisir laut. Kalau berkaitan pagar laut, kalau melanggar ya silakan diumumkan siapa orangnya, siapa yang membiayai, terus kalau ada denda ya silakan didenda. Kalau berkaitan tanah, HGB atau apa, urusannya BPR ATN. Saya percaya kok sama Pak Menteri, Pak Wakil Menteri ATR BPN akan bekerja sungguh-sungguh untuk menyampaikan kepada publik. Ya kita beri kesempatan gitu loh Mas. Ini sudah bagus kok di pemerintahan Pak Prabowo. Cuman kan kadang-kadang namanya netizen itu ingin cepat-cepat, ingin sesegera. Padahal itu kan jangan sampai cepat tapi salah. Lebih baik lambat tapi benar, atau lebih baik cepat tapi benar. Sudah serahkan kepada yang ahlinya, serahkan kepada yang memang diberi tugas oleh negara untuk menjalankan fungsinya masing-masing.